Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur pada Allah Azza wa Jalla, hari ini kita bisa sehat dan afiat. Kita menunaikan salat maghrib insyaallah dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai ganti dari malam Selasa kemarin, kita membahas fiqh an-nikah, supaya semoga sebelum kalian menikah dan sebelum abu-abu ini atau bapak-bapak ini menikah lagi nah, atau menikahkan anaknya, kita sudah melewati minimal satu kitab tentang pembahasan nikah ini. Nah, yang pertama, ikhwani, nasihat kita semua adalah nasihat tentang ikhlas, baik kepada pembicara dan kepada kita semua. Niatkan ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan niatkan bahwa kita ingin menghilangkan kejahilan, kita ingin menghilangkan dalam diri kita ini kebodohan, supaya jangan sampai kita dicatat oleh Allah Azza wa Jalla atau banyak hal yang kita tidak ketahui dalam agama kita. Nah, hari ini insyaallah, sebelum kita pindah ke kitabun nikah, pembahasan penting ulama itu mengingatkan kepada penuntut ilmu, di antara adab-adab yang sangat penting adalah kaifa nata'allam al-kitab, bagaimana metode atau teknik kita mempelajari sebuah kitab. Di antara metode penting mempelajari sebuah kitab adalah qalu ta'allam, idza ta'allamta kitaban fatayaqqan annaka satudarrisuhu aw lan tarji'a ila dirasatihi marratan ukhra. Ini kaidah dalam belajar kitab. Yang pertama, kalau kalian mempelajari kitab, pertama usahakan bahwa engkau akan mengajarkan kitab ini. Atau kalau masih sulit untuk bisa mengajarkan kitab ini, minimal kita tidak butuh lagi untuk belajar lagi nanti. Minimal kita bisa menguasai kitab yang sudah kita pelajari, bisa menjelaskannya. Kalau kita ditanya tentang kitab ini, kita bisa murojaah dengan lebih gampang. Berbeda murojaah atau pemahaman kitab kita sebelum kita belajar kitab ini dan setelah kita belajar kitab ini. Contoh, kemarin di pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, kita telah membahas beberapa poin penting. Yang pertama tentang masyru'iyatun nikah. Nah, ketika kita melihat masyru'iyatun nikah, sebelumnya adalah ta'rif an-nikah. Kita berusaha untuk mengambil poin penting. Dalam ta'rif an-nikah, kita sudah mengetahui nikah itu apa secara bahasa dan apa secara istilah. Masyru'iyatun nikah, bagaimana kita masyru'iyatun nikah? Minimal kita mengerti dalil-dalil kenapa nikah itu dianjurkan. Contoh satu dalil, Abdullah, tentang penganjuran nikah. Nasita? Nah, Nazwan, yang menganjurkan kita nikah misalnya, satu dalil aja. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah yang menurut kalian baik dari wanita, entah itu satu, entah itu dua, tiga, empat, atau kalau kalian takut nikahilah satu saja. Nah, dan diantaranya adalah hadis yang paling masyhur adalah ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, antum pemuda ini, antum yang dilawan bicara oleh Rasulullah. Kalau kalian, Abu Rizal juga masih muda, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Nah, jangankan Abu Rizal, Abu Fauzan juga masih insyaallah merasa muda. Nah, karena secara perasaan itu tetap merasa muda itu tetap. Nah, walaupun misalnya sangat tua, itu perasaan muda itu, apalagi laki-laki itu sering ada. Nah,
Taib, secara ta'rif nikah insyaallah menguasai lughah dan istilah masyru'iyatun nikah. Sekarang hukum nikah, kadang wajib, bagaimana alasan dia wajib, atau sunnah, bagaimana alasan dia sunnah, dan terkadang makruh dan terkadang haram. Nah, namun salah satu ulama mengatakan sebenarnya tidak ada nikah makruh dan tidak ada nikah haram itu. Nah, karena di sini haram. Kenapa haram itu? Kata beliau, bagi orang yang tidak bisa nafkahi atau tidak bisa berdiri. Nah, tidak bisa menafkah batin. Ini haram untuk nikah. Nah, tapi kata beliau di antaranya adalah penulis kitab Sahih Fikih Sunnah. Kata beliau, tidak ada nikah haram itu kalau begini alasannya. Karena banyak tujuan selain itu saja. Nikah itu terkadang bukan hanya itu tujuannya. Di antara tujuannya adalah ada teman curhat. Nah, apalagi yang sudah tua-tua. Itu sebenarnya yang sudah tua-tua itu semakin berat dia tidak punya istri. Nah, semakin berumur semakin berat tidak punya istri. Kalau istrinya meninggal, dia akan mencari lagi. Itu kalau tidak banyak pertentangan dari anak-anaknya. Tapi terkadang nasallallahu salamah, anak-anaknya yang melarang bapaknya menikah, yang melarang ibunya untuk menikah. Padahal bukan hanya itu saja tujuannya, bukan hanya gerah wat kayak gini atau nganjang dan seterusnya. Bukan hanya itu. Karena orang tua itu semakin dia tua, semakin sulit untuk mencari teman. Kalau muda-muda seperti ini, kemanapun dia pergi, dia akan bertemu teman. Kalau sudah tua, mau berteman dengan Abdullah Pak Tuan, bagaimana? Tidak bisa saling curhat, atau Abu Fauzan, tidak bisa lagi berteman dengan atau seumurannya sudah sulit ketemu dengan teman-teman sebaya. Mau berteman dengan yang kecil-kecil, tidak mau dia. Yang kecil-kecil itu tidak mau berteman dengan yang tua-tua. Jadi teman terbaik bagi yang sudah tua itu adalah istri. Oleh sebab itu jangan heran kalau ada orang tua mau menikah, ada yang sudah ditinggalkan istrinya atau bercerai atau berbagai macam alasan. Antum yang jadi anak, coba perhatikan bapak antum, mungkin dia malu untuk minta ke antum, padahal beliau sudah siap. Salah satu ustadz di Jakarta, contohnya, bapaknya datang, dia ustadznya dari Lombok, bapaknya datang, Ustadz, anak tanya langsung ke bapaknya, sering ngobrol bapaknya, bagaimana rasanya sekarang antum mau nikah tidak? Udah meninggal istrinya kan? Iya, ini tidak dikasih sama ustadznya. Tidak dikasih untuk nikah lagi sama ustadz. Terus gimana? Iya, sangat galau, sangat susah sendirian. Padahal umurnya mungkin udah 50 ke atas. Sudah 50 ke atas. Kalau kita pikirkan, buat apa nikah ini? Untuk buat anak lagi enggak, dan seterusnya. Tapi itu alasan. Di antara alasan pentingnya adalah teman hidup. Nah, yang kita sudah bahas juga adalah tentang bagaimana memilih istri. Satu kaidah hadis untuk memilih istri itu adalah apa? Tunkahul mar'atu li arba'. Nah, setelah disebutkan fadfar bidzatid din taribat yadak. Nah, alasan wanita dinikahi itu cuma 4. Namun kaidah pentingnya, pilihlah yang zatid din, yang mempunyai agama. Dan kita sudah mempelajari tentang masalah khitbah, apa hukum-hukum tentang khitbah. Yang pertama, enggak boleh khitbah kepunyaan orang, khitbahan orang. Yang kedua, bagi yang sudah wafat tidak boleh jelas-jelas di khitbah. Nah, yang ketiga, kalau kita diminta penjelasan tentang seseorang harus jujur. Lu gimana adik antum? Wah, adik anak pokoknya top deh. Atau adik anak nggak ada bagusnya, nggak usah nikahin. Nah, harus jujur. Nah, al-mas'alatul khamisah sekarang, di antara pembahasan penting adalah pembahasan kelima, yaitu hukmun nazar ilal makhtubah. Bagaimana hukum-hukum kita tentang nazar. Nah, qala al-muallif, nah, yang bisa baca kitab,
ya, yang tidak punya kitab bareng sama temannya ahlu bareng, atau ini bar dekat sama agil bar. Nah, supaya minimal bisa lihat kitab, itu akan membantu pemahaman lebih kuat. Nah, qala al-muallif rahimahullah, man arada an yakhthuba imra'atan yushra'u wa yusannu lahu an-nazaru ila ma yadhharu minha 'adatan kawajhiha wa kaffayha wa qadamayha li hadits Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ji'tu li ahba laka nafsi fasa'ida an-nazar ilaiha wa sawwabahu thumma ta'ta'a ra'sahu. Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anadharta ilaiha qala la qala fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Wa hadits Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura ilaiha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Qala fa khatibtu imra'atan fa kuntu atakhabba'u laha hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha fatazawwajtuha. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ada 3 hadis semuanya. Yang pertama hadis Bukhari Muslim, yang kedua hadis Muslim, yang ketiga hadis Abi Dawud, dan hadis ini sahih ala syarti Muslim. Wa wafaqahu adh-Dhahabi wa qala Syekh Al-Albani sahihun fi kitabih Al-Silsilah As-Sahihah. 3 hadis di atas, di antara hadis-hadis penting tentang nazar. Yang hadis pertama itu Rasulullah pelakunya, beliau sendiri yang mempraktekkan nazar. Gimana cara Rasulullah mempraktekkan? Fasawwabahu. Dia Rasulullah memandang ke atas, ke bawah, artinya diteliti dengan sangat cermat. Kita melihat mungkin seperti kita beli kulkas atau beli motor, tirok-tirok dulu semuanya dilihat. Nah, diperiksa semuanya. Rasulullah itu sangat teliti. Nah, tapi Rasulullah di sini mengajarkan kita untuk tidak baper. Kalau tidak mau ya sudah, jangan bilang dek semeno lah, wah tawaran din, atau demi tolak si Rasulullah, apa Rasulullah dia ketahuan adat, padahal saya menawarkan diri tidak mau dia. Nah, ini baperan. Nah, ini namanya terlalu lebay. Bahasa anak zaman sekarang, terlalu berlebihan. Jangan baper. Jangan misalnya antum nanti Abu Fauzan, antum khidbah anaknya Abu Fauzan bilang, anak nggak mau sama Agil. Biasa aja, jangan langsung musuhi Abu Fauzan misalnya. Nah, atau misalnya Abu Zaki nawarin Agil mau nikahin anak saya, afwan, kayaknya anak cari yang lain. Jangan marahi Agil atau menganggap Agil atau Nazwan tidak beradab. Itu semua adalah bebas. Bebas kita mau iya lanjutkan, mau tidak jangan benci langsung, jangan jadi musuh. Dalam bahasa lain cinta ditolak jangan bertindak. Hafal sekali itu Al-Farah. Nah, contoh kedua tadi Rasulullah yang nazar. Orang kedua ini datang ngeluh, Rasulullah saya sudah nikah. Wah kita bacu wah kita ketuan pastian. Deman Rasulullah. Kita itu naruan. Kita fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai'an. Nah, contoh yang ketiga ini langsung qauliyah, anjuran dari beliau. Kalau kalian mau khidbah, maka sebisa mungkin engkau melihat apa yang membuat engkau jatuh cinta kepadanya, maka lihatlah ma yad'uhu ila nikahiha. Ada sesuatu yang membuat engkau tertarik untuk nikahinya, berarti ini adalah pembahasan cinta. Kalau antum melihat akhwatnya tapi rasanya biasa banget, boleh mikir dulu, oh ya, anak pulang dulu, coba anak merenung dulu. Ternyata sehari 2 hari belum terasa ada ketertarikan. Antum minta nazar lagi nggak apa-apa. Minta nazar kedua,
nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah hari pertama itu antum kaget, Masya Allah, langsung kayak antum melihat bidadari turun dari langit, walaupun segitu seadanya, tetapi memang kadang-kadang Allah itu menurunkan cinta kepada kita itu tidak peduli dengan apa-apanya. Apalagi setelah ada prinsip dari pertama, dia berprinsip, saya tidak mau secantik yang sangat luar biasa. Yang penting dia wajahnya tidak membuat saya kabur saja. Wajahnya yang penting bisa membuat saya tersenyum. Kalau dia tersenyum itu sudah cukup. Dan gimana pun rupa perempuan itu pada dasarnya adalah semua perempuan itu cantik, berembel-embel kelengen. Tapi kalau sudah dia mengeluarkan senjata senyuman dan seterusnya, sebenarnya mereka bisa membuat kita tertarik. Oleh sebab itu kecantikan itu bukan jadi andalan pertama, Abdullah. Dan terkadang walaupun yang paling cantik artis yang antum nikahi, tetapi antum masuk rumah dia nyebeng, antum tidak akan bahagia. Atau antum minta jatah antum dikoeh, itu tidak akan membuat kita bahagia. Masya Allah, jika antum menemukan Abdullah salihah juga cantik kaya, la ilaha illallah, insya Allah di surga, insya Allah kita kalau mau sempurna ya Bu Rizal ya, insya Allah. Nah, apa hikmah dari nazar itu kita sudah bahas kemarin ya. Sekarang kita masuk ke syurutun nikah wa arkanuhu. Yang tadi itu adalah sebelum menikah. Apa arti nikah, apa hukum nikah, Bapak Tuan, insya Allah tetap ingat ya, insya Allah apa hukum dengan menikah pada dasarnya adalah sunnah. Masalah khidbah sebelum nikah, yang catatan paling penting itu khidbah itu nggak harus buat acara, nggak harus pesta. Seperti zaman now, lamun dekman begawe atau di luar sana itu kalau belum lamarannya itu di gedung, di hotel, belum namanya lamaran. Hakikat lamaran itu adalah ngasih tahu bapaknya. Antum datang ke Abu Rizal, kangkut merari kan Aisyah misalnya. Nah, masih kode, enggak apa-apa dikawin sekarang, nanti saya ambil misalnya. Kalau antum ketika sudah ngasih tahu Abu Rizal, itu adalah hakikat khidbah. Nah, kalau sudah Abu Rizal bilang zawwajtuka ibnati, ku nikahkan kau dengan anakku, antum bilang qabil, tuh udah langsung sah. Nah, baik, syurut an-nikah wa arkanuhu. Ini yang paling penting pembahasan fikih intinya di sini. Di kitab-kitab fikih yang kecil itu jarang antum menemukan ta'rif nikah seperti Matnul Ghayah. Kitab-kitab fikih yang memang harus dihafal itu tidak ada antum menemukan ta'rif nikah, ahkamul khidbah, yang dalil-dalil tentang nazar jarang. Nah, kita yang paling sering di awal itu akan disebutkan adalah syurutu an-nikah wa arkanuhu. Kata beliau, syurutun nikah yushtaratu fin nikahi al-ati. Al-awwal ta'yin kullin minaz zawjain. Harus tentuan sampai jari seninan sampai jari semaman, ta'yin. فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يعينها كقولها زوجتك بنتي إن كان له أكثر من واحدة أو يقول زوجتها ابنك إن كان له عدة أبناء بل لابد من تعيين ذلك بالاسم كفاطمة ومحمد أو بالصفة كالكبرى أو الصغرى. Nah, harus jelas siapa yang kita nikahkan. Misalnya Abu Fauzan bilang, saya nikahin engkau dengan anakku atau putriku. Padahal putri beliau ada dua, ada Akila, ada Tia namanya. Nah, ada dua misalnya, makanya nggak sah. Misalnya Muhammad, ana nikahkan engkau dengan binti. Padahal bintinya ada dua, harus ditentukan. Zawwajtuka bi bintil kubra misalnya, dengan anakku yang lebih besar. Ini jelas. Atau zawwajtuka Fatimah, zawwajtuka binti Fatimah, saya nikahkan engkau dengan anak saya Fatimah. Ini sudah jelas. Atau mengatakan zawwajtuha ibnaka. Abu Fauzan mengatakan akhi, misalnya dia sama Abu Fauzan. Atau yang punya anak laki-laki, misalnya Abu Fauzan punya anak laki-laki banyak. Lalu
zawwajtu Aisyah ibnaka. Beliau bilang kepada Abu Fauzan, saya menikahkan Aisyah dengan anakmu. Padahal Abu Fauzan punya anak laki-laki lebih dari satu. Ini enggak sah, harus jelas. Zawwajtuka Fauzi misalnya. Saya menikahkan Aisyah dengan Fauzi. Ini jelas. Ada yang saya contoh nyata langsung nggih. Ada yang saya jangan tersinggung kalau ana sebutkan masa Ustaz Aisyah dijodohkan sama Fauzi. Nah, jangan baper dulu. Nah, apalagi Agil nanti disebutkan sama Aisyah, mungkin jangan baper Agil. Nah. Nah, paham yang pertama ya. Syarat pertama berarti harus menentukan dengan jelas, menentukan calonnya dengan jelas. Nah, apalagi di sana berderet anaknya 4 tapi pakai cadar semua. Zawwajtuka binti. Saya menikahkan engkau dengan salah satunya. Ini enggak jelas, enggak sah akadnya, harus ulang. Harus ulang. Mantap kalau bilang zawwajtuka al-arba'ah. Kau nikahkan engkau dengan yang 4 langsung ya. Misalnya, tapi itu bukan saudari ya. Misalnya anak pondok 4 langsung. Masya Allah, Albar. Syarat yang kedua adalah ridha kullin minaz zawjaini bil akhar. Harus ada keridhaan. Fala yasih nikahul ikrah li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar walal bikru hatta tusta'zan. Al-ayyimu yang masih perawan itu enggak boleh dinikah sampai dia disuruh, diminta langsung. Afwan, al-ayyimu ini adalah janda. Kalau janda enggak boleh langsung bapaknya nikahin. Harus tusta'mar, harus diminta pendapatnya. Walal bikru hatta tusta'zan. Yang perawan tidak boleh dinikahi kalau belum dimintai izin. Jadi harus ada keridhaan. Enggak ada istilahnya lagi kisah siapa? Kisah nikah paksa itu. Siapa yang terkenal? Nah, dulu film-film nikah paksa, siapa yang jadi figur nikah paksa itu? Tidak ada lagi ceritanya nikah paksa. Antum nikahin Aisyah tanpa diizinkan sama Aisyah ini tidak sah nikahnya. Begitu juga dengan yang janda, lebih kuat lagi. Kalau janda kata beliau tusta'mar, beda dengan tusta'zan. Kalau tusta'zan ini lebih lembut, sekedar diminta izin. Di dalam hadis lain mengatakan sukutuha au uha. Yang penting dia diam berarti dia sudah pengen. Sekarang sudah nazar Zul sama Fatimah misalnya. Lalu setelahnya Fatimah ditanya, bagaimana Zul dulu? Oh, saya 100% Bapak, kata Zul. Masya Allah. Terus Fatimahnya ditanya, bagaimana Fatimah? Diam saja Fatimah, tidak bisa jawab. Atau senyum saja, tidak bisa jawab. Maka ini adalah dihitung sebagai auha. Berarti dia sudah setuju. Tetapi kalau janda, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kalau gadis, dia al-haya akbar. Bukan kemaluan. Rasa malunya itu lebih besar. Tapi kalau janda beda, tusta'mar. Dia benar-benar harus mengeluarkan kata jelas. Kalau dia diam, itu tidak bisa dihitung sampai auha. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman. Kalau janda sudah punya pengalaman, dia biasanya enggak, iya. Dia sudah berani. Nah, ya ini kebiasaan. Oleh sebab itu janda itu biasanya banyak menjadi musibah kalau kita jauh dari agama. Karena dia sudah punya pengalaman, maraunin dengan Lombok ketahuan rasan, biasanya dia yang lebih banyak menggoda laki-laki. Oleh sebab itu banyak menjadi kasus-kasus itu yang di Surabaya atau di Mataram atau di kota-kota besar itu yang menjual dirinya itu yang kebanyakan adalah janda. Mereka sudah berani, mereka sudah bahkan merayu. Kalau yang perawan biasanya malu. Ini diantara alasan kita memilih perawan. Nah, lagu arak dengan Lombok, diantara bahasa-bahasa dengan Lombok, dendek wah, perawan, sajanda bayar dek satajah, dek bayar saya ngajahan. Nah, yang ketiga diantara syarat nikah itu apa? Al-wilayatu
fin nikahi fala yu'qad 'ala al-mar'ati illa waliyuha fala ya'qid 'ala al-mar'ati illa waliyuha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali wa yushtaratu fil wali an yakuna rajulan balighan akilan hurran adlan walau zahiran. Nah, kata beliau di sini di antara syarat-syarat penting nikah sudah tadi, yang pertama harus ditentukan siapa calonnya. Yang kedua harus jelas ridhonya. Kalau ridho yang perempuan dengan auha minimal dia diam. Kalau yang janda harus jelas dia kalimatnya. Mau nikah atau tidak mau. Yang ketiga al-wilayah, yaitu harus punya wali. Kata Rasulullah, la nikah illa biwali. Nah, nikah itu tidak sah kalau tidak ada wali. Di antara pembahasan penting para ulama mazhab adalah para ulama fikih, apa syarat-syarat orang menjadi wali? Yang pertama harus rajul. Enggak ada istilahnya antum ayo panggil saja ibumu karena bapak sudah meninggal, ibu saja yang nikahin kita. Tidak ada. Harus laki-laki yang menjadi wali. Yang kedua balighan. Nah, walaupun antum punya adik tapi belum balik, dia si perempuan tidak boleh menjadi wali. Akilan. Jangan-jangan dia rajul, dia balik tapi ternyata majnun atau gila, tidak boleh jadi wali. Hurran. Nah, kalau dia jadi budak nggak boleh jadi wali. Ini pembahasan yang panjang lebar adalah adlan walau zahiran. Apakah harus adil? Bukan orang fasik. Adil ini adalah lawannya fasik, orang yang jelas-jelas berbuat kefasikan. Walau zahiran, kata beliau, walaupun kefasikannya ini adalah secara zahir. Namun ini banyak khilaf di antara ulama masalah adil ini. Ya, walaupun memang sangat sulit kita mengatakan seorang itu al-adil. Apalagi pada zaman sekarang banyak hal-hal yang haram itu dianggap halal, seperti merokok. Ya, para ulama kalau kita baca itu ad-dukhan itu sababul fisq. Nah, merokok itu adalah diantara sebab-sebab kefasikan yang besar. Sebab-sebab kefasikan yang besar. Makanya afdalnya kalau kita jadi imam itu asalnya yang jangan merokok. Nah, atau antum mungkin di tempat di mana antum diminta untuk jadi imam, antum di jalan, asalnya antum langsung maju untuk mengambil afdaliyah siapa yang menjadi imam. Karena antum insyaallah tidak merokok, antum talib, antum menghafal Quran, daripada yang tidak jelas yang di jalan-jalan. Kalau antum diminta, tapi jangan langsung di masjid orang antum langsung maju. Nah, ini juga tidak beradab. Tetap yang paling berhak untuk menjadi imam adalah ahlu hadhihi al-qaryah, yaitu pemilik kampungnya. Di antara syarat penting adalah syahadah, harus ada orang yang jadi saksi, harus ada yang jadi saksi. Fala yasih illa bi syahidai adl, minimal dua saksinya, muslimaini bil ghain adlain walau zahiran. Nah, dia juga harus adil walau hanya zahirnya saja, minimal dua yang menjadi saksi. Oleh sebab itu, jika kita memang kekurangan dana, tapi kita takut kepada anak kita zina dan sudah diminta sama orang yang berakhlak dan punya agama, tapi dia tidak punya dana untuk pesta, bisa kita undang sekedar keluarga kita lalu menikahkan. Dan contohnya juga sawah bebalu yang sudah janda, itu biasanya udah tidak jarang lagi adat kita untuk membuat pesta lagi, pesta terus ya bisa. Minimal nikah itu ya udah ketika dia sudah sama-sama ridha, panggil keluarga setempat atau panggil kakak adiknya yang menjadi saksi dengan syarat-syarat yang ini, maka nikahnya sah. Namun kenapa dianjurkan supaya banyak orang? Di antara hikmah kenapa dianjurkan banyak orang adalah untuk menghilangkan fitnah atau tuduhan. Kita bilang fitnah lagi, sebenarnya fitnah ini sudah salah maksudnya. Untuk menghilang tuduhan-tuduhan. Ya, angkaan
dedara teruna tiaan bejangkongan piran merari itu tundang ya nilai jalan itu mengundang raus dengar. Oleh sebab itu kita disunahkan untuk walimah. Di antara tujuan walimah itu adalah al-i'lan, untuk mengumumkan ternyata Nazwan sekarang sudah punya istri si fulanah, nanti kalau jalan sama si dia ini tidak ada kecurigaan lagi. Nazwan sudah sah, Nazwan sudah bertanggung jawab atasnya. Tapi kalau tiba-tiba Nazwan keluar sekarang terjadi tolib, tiba-tiba di sana di Montong Rangah terkawin, nah langsung jangkong la ilaha illallah. Gimana persangkaan orang misalnya yang tidak pernah tahu, Nazwan ini apa hafal Quran, akan jangkong cewek misalnya seperti itu, minimal dia sudah membuat orang curiga, membuat orang berdosa. Oleh sebab itu sangat dianjurkan untuk walimah. Qala Tirmidzi al-'amalu 'alaihi 'inda ahli al-'ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'in wa ghairihim qalu la nikaha illa bi syuhud wa ishtiratu asy-syahadah fi nikah ihtiyatun lin-nasab khaufal inkar. Ini adalah kekhususan dari Imam Tirmidzi ketika beliau menulis hadis-hadis tentang yang kita lihat di kitab Sunan At-Tirmidzi itu sangat berbeda dengan Sahih Bukhari. Walaupun sama-sama kitab hadis, tetapi di antara spesialnya Syekh atau Al-Imam At-Tirmidzi yaitu dia sering mengandalkan al-amal alaihi inda ahli ilmi. Maksudnya adalah bagaimana cara pengamalan hadis ini. Cara pengamalan hadis ini min ashabin Nabi, dari sahabat dan dari setelahnya para tabi'in, mereka mengatakan la nikah illa bisyuhud. Tapi mereka mengatakan padahal hadisnya la nikah illa bisyahidai, minimal dua syahid. Tetapi amal dari para sahabat dan tabi'in, kata Imam Tirmidzi ini, biasanya para ulama mengatakan la nikah illa bisyuhud, pakai jama'. Jama' itu minimal 3. Nah, kata para ulama ini contoh pengamalan diihtiyatkan atau diwaspadai, hati-hati, bentuk kehati-hatian, jangan sampai nikahnya tidak sah. Dan diantara syarat, nah kita ulangi apa arti syarat itu supaya kita semakin paham. Syarat itu sesuatu itu sah kalau ada syaratnya, namun kalau tidak ada syaratnya itu pasti tidak sah. Kalau ada syaratnya belum tentu sah atau tidak sah. Orang berwudu, orang mau sholat, jika tidak ada wudunya sudah pasti sholatnya tidak akan sah. Tetapi sekarang kalau sudah berwudu, apa sudah pasti dia sholat? Belum tentu, tergantung dia kerjakan sholat atau tidak. Nah syarat ini yang pertama yang kelima khulu zaujain minal mawani' allati tamna' minaz zawaj. Ini kedua pasangan ini tidak ada halangan untuk menikah. Seperti apa? Nasab. Jadi perlu dibahas di sini adalah masalah al-muharramat fin nikah. Orang-orang yang dilarang untuk nikah. Yang pertama nasab. Ini dilarang, ada sebab nasabnya. Ibu, kita menikahi ibu, kita menikahi saudari, kita menikahi anak, ini sebab nasab. Au sabab karadha'in. Atau ada sebabnya seperti bareng susuan. Ada saudara susuan antum, ini dilarang untuk menikah. Misalnya ibu antum ahlu punya misan namanya Zainab misalnya, dan Zainab sudah nyusu di ibunya ahlu sebanyak minimal 5 kali secara berturut-turut. Maksudnya adalah sampai dia kenyang. Kalau mimik sekedik itu tidak berpengaruh. Misalnya Aisyah pernah mimik di ibunya Agil misalnya, tetapi sangat sedikit, atau tidak pernah sampai kenyang, maka ini belum dihitung sebagai mahram. Di antaranya adalah musaharah, karena kalau bahasa kita ya jari sumbah atau jari ipar, ini namanya musaharah. Nah, bapak antum menikah dengan si wanita ini. Nah, bapak ibu tiri antum, langsung antum tidak boleh menikahinya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Di antaranya adalah hurrimat alaikum ma nakaha abaukum. Diharamkan kepada kalian orang-orang yang dinikahi oleh
bapak antum, walaupun itu bukan ibu kandung antum. Atau sebabnya adalah ikhtilafuddin, itu berbeda agama. Wa nahwi dzalika minal asbab an yakuna ahaduhuma mahraman muhriman bihajji au umrah. Di antara sebab-sebab kita haram nikah itu adalah apa? Ketika kita sedang muhrim atau ihram. Nah, berarti di sini disebutkan berapa syarat, ikhwan? Ada 5 syarat. Yang pertama harus ta'yin, yaitu menentukan siapa calonnya. Tidak boleh umum-umum, tidak jelas siapa yang mau dinikahi. Yang kedua harus ridha. Yang ketiga wali. Yang keempat harus ada apa? Syahid. Yang kelima harus, di antara yang kelima adalah apa? Harus tidak ada halangan. Halangan-halangan enggak ada. Wah kanggo menikah, bukan mahram lagi. Nah, Taib, di sini pembahasan yang sangat penting di syarat-syarat tadi itu adalah syarat wali itu memang harus berakal, harus dia merdeka, harus Islam. Kalau bapak antum kafir atau bapak calon istri antum kafir itu tidak sah jadi walinya. Ya, jadi walinya apa? Ke pengadilan, ke KUA. Nanti dia diwakilkan. Az-Zukuriyah harus laki-laki, harus balik, harus al-adalah. Di sini dijelaskan lebih luas di dalam fikih muyassar yang ditulis oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh At-Tayyab, wa hiya syartun 'inda Syafi'iyah wal madhhab 'inda al-Hanabilah li'annaha wilayatun nadhariyah fala yustabaddu biha al-fasiq ka wilayatil al-mal. Di sini yang paling keras dalam masalah wali itu harus adil adalah mazhab Syafi'i. Sedangkan di dalam mazhab Hambali itu hanya sebuah pendapat saja. Yang paling rajih di dalam mazhab Hambali adalah tidak harus adil. Yang penting bapak dia muslim, akil, balik, dia laki-laki, bapaknya ada bapaknya perempuan. Nah, berarti dia sah atau boleh untuk menikahi anaknya. Wa dhahaba al-Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah fi qaulin ila adam istiratiha. Kebanyakan ulama mengatakan tidak harus adil, karena berat kata adil ini. Minimal kata adil itu adalah at-tazayyun bil al-muru'ah wa taqwa. Kita punya muru'ah dan ketakwaan. Takwa artinya jelas-jelas tidak mengerjakan yang haram, tidak meninggalkan yang wajib. Ini namanya takwa. Tapi lebih berat lagi muru'ah, yang bisa menghilangkan kewibawaan kita. Nah, ini berat. Misalnya masalah-masalah pakai kaos misalnya di kampung. Kadang-kadang di suatu kampung itu kalau melihat ustadznya pakai kaos saja itu langsung jatuh, atau langsung dianggap nggak cocok jadi ustadz atau cocok jadi panukan. Ini kadang-kadang seperti itu. Walaupun di sini alhamdulillah tidak seperti itu. Ini beda-beda muruah di tempat ke tempat orang. Murah di Mesir misalnya, antum kalau nggak pakai peci jadi imam, antum akan dilempar. Nah, salah satu syekh di Libya itu menceritakan dia sudah doktor di Al-Azhar, tidak ada yang maju jadi imam, sudah doktor, diketahui oleh jamaahnya dia adalah seorang doktor ilmu syariah di hadis. Beliau maju, ada seorang bapak-bapak katanya lepas pecinya langsung dilempar, pakai ini. Nah, padahal subhanallah, kalau kita bahas secara ilmu syar'i, tidak ada yang mengatakan kewajiban pakai peci atau syarat sholat itu harus pakai tokiyah, harus pakai penutup kepala, tidak ada. Tapi itu di orang Mesir itu sangat menjatuhkan. Secara hukum ketakwaan ini tidak mengurangi ketakwaan seseorang, tetapi dia mengurangi muru'ah alias kewibawaan, Misalnya juga kita memakai, misalnya antum jalan-jalan, antum sudah jadi imam masjid, lalu antum jalan-jalan di luar pakai celana basket, walaupun sudah menutupi aurat antum, tapi antum jalan-jalan
di kampung pakai celana basket lalu pakai kaos, subhanallah. Ini ustadz atau dan seterusnya. Tapi kalau di lapangan bola itu beda ceritanya. Sudah khusus memang, tidak ada masyarakat yang melihat kita. Dan di sini di adat kita di Indonesia memang seperti itu. Dan selama dia di tempat main ya biasa, tidak ada yang langsung melarangnya. Nah, di antara pembahasan penting yang sering menjadi permasalahan besar di Indonesia atau di tempat-tempat lainnya adalah al-'adl. Apa? Al-'adlu. Pakai dha bukan dal. Al-'adlu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Ini kalau seseorang mau menikah tetapi tidak ada restu dari orang tua. Orang tua tidak merestuinya, tidak meridhoinya. Kata muallif di sini, idza 'adala al-wali li aqrabil mar'ah faqad ikhtalafa al-fuqaha fi dzalika 'ala qaulain. Kalau seorang wali ini melarang anaknya untuk nikah padahal di sana sekufu, yang melamar anaknya itu laki-laki, bukan perempuan, ya. Yang melamar anaknya itu juga, masya Allah, secara agama dan akhlak cukup, insya Allah itu tidak ada khilaf, tidak ada masalah-masalah yang sangat besar untuk dibahas. Apa kata para ulama? Ada dua pendapat ulama paling besar. Yang pertama, annal wilayah tantaqil ila sultan wa huwa madhhab al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wa huwa riwayah 'inda al-Hanabilah. Hampir 4 mazhab mengatakan kalau ternyata seorang anak ini sudah saling ridha, dia saling cinta, dia sudah padahal sekufu. Kalau ada alasan-alasan tidak sekufu ini boleh. Misalnya laki-laki ini sangat terlalu miskin dan anaknya ini anak raja misalnya, boleh. Raja ini menolak lamaran antum yang masyarakat biasa. Ini tidak sekufu. Anak Presiden Jokowi antum lamar misalnya. Anak Presiden Jokowi udah biasa pakai BMW, antum punyanya BMX. Dia pakai BMW, antum punya BMX. Ini tidak pas. Padahal antum saling cinta. Jokowi di sini berhak untuk tidak restu sama antum. Tetapi kalau sekufu, ini yang jadi khilaf. Kata para ulama, langsung berpindah kepada sultan. Yang jadi sultan kita masalah pernikahan siapa? KUA. Langsung menjadi tanggung jawab atau bisa langsung diwakilkan kepada KUA. Kita bisa, kalau orang tuanya tidak ridha, kita pergi ke KUA. Wastadallu bi hadits Aisyah radhiyallahu anha, fa in ishtajaru fas-sultan waliyyu man la waliyalah. Hadis ini hadis yang sahih. Kalau terjadi khilaf antara anak dan orang tua tidak dapat ridha, maka sultan menjadi wali orang yang tidak punya wali. Dan ini Rasulullah jelas-jelas mengatakan sudah langsung pindah ke sultan. Madhab kedua adalah annal wilayah tantaqil ilal ab'ad wa huwa sahih min madhab al-Hanabilah. Nah, sepakat ulama kalau terjadi seperti ini langsung berpindah wilayahnya, kewaliannya. Tidak boleh dibelas-belas lagi kalau sudah pas, kalau sudah sekufu dan sudah memang waktunya menikah, apalagi sampai takut zina dan seterusnya. Tapi mazhab kedua mengatakan tetap pindah, tetapi ilal waliyil ab'ad, ke wali yang lebih jauh. Bapaknya tidak setuju, kakak laki-lakinya setuju, kakak laki-lakinya boleh untuk menikahkan dia. Tetapi dengan syarat-syarat yang tadi. Li'annahu ta'azzara at-tazwij min jihati al-aqrab fa milkuhu al-ab'ad. Subhanallah. Li'annahu ta'azzara at-tazwij min jihati al-aqrab fa mallakahu al-ab'ad kama law junna. ولأنه يفسق بالعدل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر.
Kalau ada seorang bapak ini adil melarang anaknya menikah, atau janda seperti yang terjadi di para sahabat itu, nah, dia punya adik lalu diceraikan adiknya sama temannya ini, dia temenan, tetapi setelahnya dia minta untuk dinikahkan lagi sampai habis iddahnya. Dia harus jadi ada wali. Kalau sekedar masih ada iddah, nah, tinggal ambil saja, nggak harus ada izin wali. Tetapi sudah habis iddahnya, tetap dia nggak rujuk. Nah, setelah habis iddahnya dia minta dinikahkan lagi. Oh enggak, kata para sahabatnya, sudah saya nikahkan dulu, tapi engkau mengabaikan adik saya. Ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya al-'adl. Ya, mereka sudah saling ridha. Fala ta'duluhunna, ay fala tamna'uhunna minaz zawaj. Enggak boleh kita larang untuk menikah. Ini sangat penting kita tahu supaya kita jangan merasa punya hak wali. Kita merasa bahwa wali itu syarat nikah. Kita mentang-mentang harus ada wali, lalu semau kita melarang anak kita nikah, atau semau kita menikahkan anak kita. Tidak boleh kita sembarang menikahkan anak kita karena di sana ada syarat ridha. Tidak boleh sembarangan kita melarang karena di sana akan membuat kita jatuh kepada fala ta'duluhunna. Kata para ulama, faqad waqa'a fil fisq. Dia sudah jatuh ke dalam kefasikan kalau seorang bapak mengerjakan seperti ini. Nah, di antara bahasan penting juga di sana ada at-taukil. Insyaallah nanti kita akan bahas langsung di rukun-rukunnya insyaallah taala. Ini adalah pembahasan tambahan atau bonus dalam masalah syarat, yaitu tadi pembahasan masalah al-'adl. Itu boleh enggak kita melarang orang yang kita walikan, anak kita atau adik kita, untuk menikah. Sampai di sini. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.